adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tina percaya adik-adik pasti penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Tina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Biarlah Tina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Sebentar kami akan bernyanyi untuk Tuhan. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lause kami. Kiranya kami boleh mengerti, kami boleh simpan di dalam hati. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Jangan lupa sambil bertepuk tangan dengan penuh semangat dan sukacita kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Ayo katakan matahari bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, adik-adik masih semangat? Masih ya, masih penuh dengan semangat dan sukacita. Nah adik-adik, kita mau menyanyi lagu kedua, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ini merupakan lagu sebelum kita memasuki mendengar cerita firman Tuhan. Nah Tina mau adik-adik dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, lause Tina serahkan kepada lause yang akan bercerita hari ini. Shalom adik-adik Gen Kids.
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Setina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Biarlah Setina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyanyi untuk Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang beri hikmat agar Lau Setina boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh diberi hikmat, kepintaran agar kami mengerti isi dari firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk cerita hari ini temanya Tuhan menyerahkan diri. Masih ingat cerita minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Lause? Apa adik-adik ingat? Ya, tentang perjamuan malam menyambut perayaan Paskah. Yesus bersama ke-12 muridnya mengadakan perjamuan makan malam, dan bersama murid-muridnya di malam hari itu. Nah, setelah kejadian itu, Yesus mengajak murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani. Nah, adik-adik boleh lihat gambar pertama dan kedua. Ada perbedaannya apa adik-adik tahu? Kalau tidak tahu, nanti Setina akan memberitahu. Nah, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Apa adik-adik tahu? Iya, Yesus berdoa. Apa yang Yesus doakan adik-adik? Apa adik-adik tahu? Coba kita lihat video yang satu ini ya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat, maka kamu datang dengan pedang dan bentungan?
Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Nah, adik-adik, Yesus sudah tahu bahwa Yesus akan disalib dan itu sangat menderita sekali. Itu akan kesakitan, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Jadi Yesus itu takut sehingga dia berdoa kepada Allah Bapa. Yesus berkata apa? Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi terjadilah sesuai kehendak-Mu. Walaupun Yesus tahu dia akan menderita, Yesus akan menderita, akan merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus mau tetap taat, tetap mau mengikuti perintah Allah Bapa untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus sangat mengasihi manusia, mengasihi Lause, mengasihi adik-adik. Jadi waktu sesudah Yesus selesai berdoa, Yesus menemui murid-muridnya, ternyata murid-muridnya sedang tidur. Sehingga Yesus berkata, tidak bisakah kamu berjaga-jaga sebentar? Berjaga-jagalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, adik-adik, Lausetina mau kasih tahu untuk gambar yang pertama dan kedua, bedanya itu pada saat perjamuan makan malam ada 12 murid Yesus. Pada saat perjalanan menuju Taman Getsemani hanya 11. Kenapa? Karena satu, Yudas Iskariot itu yang menyerahkan Yesus kepada para imam-imam dan para prajurit. Begitu Yesus mau ditangkap, seperti tadi video yang kita lihat, si Petrus ambil pedang dan menyabet kuping para prajurit. Tapi Yesus menyembuhkan, mengembalikan lagi kupingnya. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, adik-adik, tetapi Yesus tetap menyerahkan diri. Sebenarnya Yesus bisa pergi atau minta malaikat untuk membawa Yesus pergi. Tetapi Yesus tidak melakukannya karena Yesus mau taat dengan perintah Tuhan, mau disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, apa yang dialami Yesus? Yang pertama, Yesus takut. Ya, yang kedua, Yesus ditangkap. Yang ketiga, Yesus mengasihi musuhnya. Walaupun Yesus mau ditangkap, tapi Yesus membuat mukjizat di depan para imam besar. Dan Yesus mau menyerahkan dirinya kepada untuk disalib dan untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama adalah selalu ada akhir di setiap masalah yang kita hadapi. Misalnya adik-adik menghadapi masalah, aku lagi gak konsen langsung untuk belajar. Coba adik-adik berdoa kepada Yesus, dan adik-adik meminta agar Yesus memberi hikmat. Adik-adik percaya bahwa ujian nanti adik-adik akan bisa mengerjakannya. Dan yang kedua, sama seperti Yesus memilih untuk tetap taat, kita juga mau sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat kepada perintah Tuhan, pada Alkitab, perintah Papa Mama, perintah Koko Cece, perintah guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi Lause, bahkan Yesus mengasihi orang-orang yang menangkap Yesus. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas pasal 22 ayat 42. Lause ulang ya. Lukas pasal 22 ayat 42.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sekali lagi adik-adik, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, jangan lupa ya adik-adik untuk ayat hafalan, dan nanti dikirimkan ke Lause kelasnya masing-masing. Nah, untuk aktivitasnya, Lause Tina mengajak adik-adik untuk menuliskan doa atau harapan pribadi adik-adik yang bisa untuk didoakan selama 1 minggu ke depan. Misalnya adik-adik, Lause aku pengen punya sepeda kayak temen aku tuh. Ya, coba adik-adik tulis doa dan harapan adik-adik di kertas dan adik-adik doakan selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus belum mengabulkan, ya adik-adik jangan sedih. Mungkin itu bukan jawaban yang terbaik untuk adik-adik, tapi percaya Yesus akan memberikan yang terbaik. Nah, ini rangkuman firman Tuhan hari ini. Boleh adik-adik catat. Hai adik-adik, Lause punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lause kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Lause Tina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Beri kami hikmat, pimpin agar Roh Kudus memimpin kami, agar kami mengerti isi dari firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami, berkati pekerjaan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Lause Tina kembalikan kepada Lause yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik Gen Kids. Nama saya Felicia Valerina. Saya kelas 6. Saya ingin nyanyi lagu Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Nama saya Marvel Bibar, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan pujian yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Terima kasih. Shalom Salsa dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Shalom teman-teman yang mau nyanyi pada Tuhan. Anak setengah minggu dengar-dengaran, telut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah anaknya, anak yang manis, nanti masuk surga di mama kota. Mas